Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, mudah-mudahan hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di bab 2 untuk pelajaran PKN, ya, kaitannya dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hari ini kita bahas sedikit dulu, ya, ada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu terdiri dari 4 alinea. Nah, maknanya apa saja? Mari kita lihat. Ya, mudah-mudahan hari ini Anda dapat memahami, kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk memahami setiap materi yang kita pelajari pada pelajaran PKN hari ini. Anak sekalian, tentu saja kalian pernah dan sering mendengar bagaimana bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, karena itu sudah setiap hari Senin dibacakan pada pelaksanaan upacara bendera. Nah, tapi apa makna yang terkandung di dalam setiap alinea? Barangkali kita belum paham betul. Oleh karena itu, kita ikuti dulu pelajaran hari ini. Ya, ada 4 alinea yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Apa saja maknanya? Di alinea pertama, bahwa dari sisi bunyi, dari sisi kalimat jelas kemerdekaan itu merupakan hak setiap bangsa. Ya, kalau lihat kata-katanya, mungkin Anda sudah hafal semua, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, yang pertama, alinea ini memuat dalil objektif. Ya, dalil objektif itu ya apa yang sesungguhnya. Apa dalil objektifnya? Bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bahwa penjajahan itu ujung-ujungnya bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Bahwa penjajahan itu memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Sehingga apa? Sehingga manusia menjajah manusia lainnya, manusia menindas manusia lainnya, sehingga jika kita semua ini memperlakukan manusia bukan sebagai manusia, maka kita sama saja melakukan penjajahan. Contohnya apa kalau di sekolah? Membuli temannya sendiri, memalak temannya sendiri. Nah, itu sudah namanya menjajah, ya, melakukan penjajahan terhadap manusia lainnya. Nah, ini dalil objektifnya, ya, bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kemudian mengandung juga dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Jadi secara subjektif kita punya hak untuk melepaskan diri dari penjajahan. Kita tidak setuju dengan adanya penjajahan, maka kita harus berinisiatif melepaskan diri dari penjajahan. Nah, ini adalah makna dari alinea pertama dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di alinea 2 yang bunyinya dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali lagi, kemerdekaan itu hanyalah merupakan pintu gerbang. Nah, kalian tahu ya, pintu gerbang itu apa? Pintu yang menjadi awal masuknya ke suatu tempat. Hanyalah pintu gerbang, karena maknanya adalah bahwa setelah masuk melalui pintu gerbang itu ada sesuatu yang diharapkan oleh bangsa Indonesia. Apa cita-cita dari bangsa Indonesia ketika mendirikan negara ini? Bersatu, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Setelah merdeka kita harus bersatu. Jangan sampai nanti begitu merdeka malah cakar-cakaran. Sama begitu Anda sekalian kemarin masuk di SMP 26,
begitu melewati ke pintu gerbang masuk ke lingkungan sekolah, kalian semua harus bersatu. Tidak boleh nanti kemudian setelah masuk ke 26 justru saling bermusuhan. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, bangsa Indonesia juga harus bersatu dulu. Karena dengan bersatu kita akan dapat menjadi negara yang berdaulat. Apa berdaulat? Mandiri. Ya, berdaulat dari sisi pangan, berdaulat dari sisi sumber daya manusia, berdaulat dari sisi sumber daya alam dan sebagainya. Sehingga kita tidak tergantung dengan negara lain, tidak tergantung dengan produk-produk impor. Nah, itu berdaulat. Nah, dengan berdaulat itulah maka kita akan mencapai suatu keadilan dan kemakmuran. Tanpa bersatu, tanpa berdaulat, maka adil dan makmur tidak akan tercapai. Itu ya. Jadi adil ini adil bukan adil untuk segelintir orang, tetapi adil untuk semua orang. Bukan oh ya saya adil bagi saya, tetapi bagi orang lain ternyata tidak adil. Nah, itu juga salah, tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia ketika mendirikan negara ini ya. Makmur artinya apa? Sejahtera. Jadi kalau semuanya sudah adil, harapannya adalah semua bangsa Indonesia ini menjadi sejahtera. Nah, ini alinea kedua ini merupakan cita-cita nasional yang harus dicapai ya. Jadi begitu masuk ke pintu gerbang, semua bangsa Indonesia harus berupaya untuk mencapai cita-cita nasional. Alinea 3, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berkembang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ada dua sisi yang harus disadari betul ya. Kenapa kemudian alinea 3 berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa? Manusia itu ciptaan Tuhan ya. Manusia itu makhluk Tuhan yang terdiri atas jasmani dan rohani. Bukan jasmani saja, tetapi ada rohani. Bahwa sesuatu yang diperjuangkan oleh manusia di dunia ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ada campur tangan Tuhan. Makanya sebagai manusia yang memiliki agama, kita selalu berdoa setiap akan melakukan sesuatu ya. Mau berangkat sekolah kita berdoa, mau makan kita berdoa. Itu ya. Kenapa? Karena kita percaya negara Indonesia ini mempercayai kepadanya Tuhan. Negara Indonesia, bangsa Indonesia bukan negara yang ateis, bukan negara yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi bangsa yang percaya adanya Tuhan. Setiap kehidupan ini diatur, ada campur tangan oleh Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini menegaskan prinsip keseimbangan antara kehidupan material dan kehidupan spiritual, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Keseimbangan antara jasmani dan rohani. Jadi kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia itu tidak saja perjuangan perangnya rakyat Indonesia, tetapi juga atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini alinea 3. Kemudian alinea 4 yang begitu panjang gitu ya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan kehidupan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, ini merupakan tujuan negara. Ya, sekali lagi, ini merupakan tujuan negara. Jadi alinea 4 ini memuat tujuan negara. Apa? Melindungi segenap bangsa Indonesia. Ini sering ya. Kenapa kemudian negara kita ini ada yang namanya Tentara Nasional Indonesia, ada TNI, kemudian ada polisi. Untuk apa? Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, baik tantangan dari luar ya maupun tantangan dari
dalam. Yang kedua apa? Untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Tadi sesuai dengan sila yang cita-cita kedua tadi ya, alinea kedua. Setelah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur, maka akan tercapai kesejahteraan. Nah, ini diperjuangkan oleh negara untuk menciptakan, memajukan kesejahteraan umum. Ingat, kesejahteraan umum, bukan kesejahteraan orang per orang. Yang berikutnya tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dibuatlah sekolah-sekolah, gitu ya. Sekolah gratis kayak di kita ini, ya SMP 26 gratis tanpa dipungut biaya. Karena apa? Karena mencerdaskan kehidupan bangsa itulah kewajiban dari bangsa Indonesia sendiri. Dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi bagaimana kita mencoba membentuk bersama-sama dengan bangsa lain supaya dunia menjadi tertib. Kemudian berikutnya adalah maknanya ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Maka kalimat berikutnya menjadi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulat, berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya. Nah, ini ketentuan ya, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Ingat di kelas 8 pernah dijelaskan mengenai kedaulatan ya. Apa kedaulatan? Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi. Kekuasaan yang diberikan oleh negara menjadi kekuasaan yang paling tinggi. Berkedaulatan rakyat berarti demokrasi. Kemudian alinea 4 ini juga memuat dasar negara, yaitu Pancasila, mulai dari kalimat ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini alinea 4 ya. Jadi alinea pertama menegaskan bahwa bangsa Indonesia, bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea 2 tentang cita-cita ya, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alinea 3 menegaskan bahwa kemerdekaan bukan saja perjuangan kita, tetapi ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan keempat, sila alinea keempat adalah mencantumkan atau merupakan tujuan negara ya, tujuan negara, kemudian juga memuat tentang dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, itu ya anak sekalian. Jadi ini materi hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Supaya lebih paham, tolong kalian buat mind mappingnya, tolong kalian buat peta pikirannya ya, peta konsepnya seperti apa dari yang sudah jelaskan dari alinea pertama sampai alinea keempat ya. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kemudahan, diberi kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.